ada yang harus dikhawatirkan dalam kematian. Ia adalah pintu yang setiap orang pasti akan memasukinya. Tetapi yang menjadi masalah serius adalah apa yang terjadi setelah kematian. Apakah berupa taman dan sungai yang mengalir dalam tempat yang dijanjikan Allah, ataukah berupa kesesatan dan api yang bergejolak? Dialah kubur yang memusnahkan jasad kita dalam benaman tanah, menunggu hari kebangkitan dan penggiringan manusia ke dalam Rabbul Alamin, menunggu saat ditiupnya sangkakala. Seluruh penghuni kubur berada di bawah tanah. Tak ada satupun yang mengetahui nasib mereka kecuali Zat yang Maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Ya, itulah kematian, sebuah janji yang Allah berikan kepada semua manusia. Tak peduli budak atau raja, cerdik pandai atau menteri, yang mulia atau yang lemah, kaya atau miskin, seluruhnya tak bisa lari dari janji dan ketetapan ilahi yang bernama kematian ini. Sahabat Al-Tubar, kematian pasti akan mendatangi setiap makhluk. Kehadirannya tak bisa ditolak, meski oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan. Sebagaimana dalam kisah Abu Bakrah, ketika sakitnya semakin parah, anak-anaknya bermaksud mendatangkan seorang dokter, tetapi Abu Bakrah menolak. Ketika sakaratul maut tiba, ia berteriak memanggil anak-anaknya, "Di manakah dokter? Datangkanlah kemari untuk menolak kematian ini kalau dia sanggup." Demi Allah, seandainya seluruh dokter di dunia ini hadir, niscaya mereka tak akan sanggup mengembalikan ruhnya. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat? Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Adapun jika dia orang-orang mati, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapatkan hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Itulah kematian, memusnahkan semua kelezatan, yang mencerai-beraikan semua perkumpulan, yang menjadikan anak-anak baik laki-laki atau perempuan menjadi yatim. Takdir selalu mengintai di setiap negeri, takdir pula yang siap menghancurkan setiap hamba. Kau pasti akan melihat nasib semua kaum yang kau jumpai, sebagaimana yang menimpa kaum Samud dan kaum Ad. Apa yang terjadi pada Bani Asfar, ahli bangunan dan penakluk gunung? Apakah kau ingat apa yang terjadi pada Bani Sasan yang menjadi benteng yang ganas dan hitam? Di manakah Daud dan Sulaiman, panglima penghadang pasukan? Di manakah Namrud dan anaknya? Di manakah Korun dan Haman yang mempunyai banyak pasukan? Semuanya tenggelam dalam pusaran takdir dan tak pernah muncul kembali. Lupa, ataukah kamu pura-pura lupa terhadap takdir kematian? Apakah kamu lupa terhadap hari perpisahan dengan anak-anak? Apakah kamu lupa terhadap kubur yang akan menjadi tempat tinggalmu, ditemani kehinaan, kengerian, dan kesendirian? Di hari apakah kamu akan dijemput ajal? Ketika itu kamu dipanggil dan kau tak mampu menjawab panggilan. Di hari apakah perpisahan itu terjadi? Saat seluruh isi tubuhmu terguncang. Di hari apakah perpisahan itu terjadi?
saat engkau menghadapi detik-detik kematian dengan susah payah? Di hari apakah jeritan itu, ketika wajah yang ceria dan indah kini menggugu? Mereka menangisi mayatmu dan berduka cita dengan hati dan jantung yang berdegup kencang. Tangis yang nyaring silih berganti, air mata berlinang deras tiada henti. Di hari apakah saat kita diam berdiri di hadapan Allah, saat terjadi penghitungan amal dan persaksian? Di hari apakah kita nanti akan meniti di atas neraka dalam keguncangan yang hebat dan maha dahsyat? Di hari apakah kita nanti akan terbebas dari neraka, azab dan belenggu? Berapa banyak para raja yang kini menghuni kubur? Berapa banyak para panglima perang yang kini terdiam di dalam baka? Berapa banyak ahli dunia terbujur di liang lahat? Dan berapa banyak mereka yang zuhud kini membisu di telan tanah? Semuanya tenggelam dalam takdir kematian tanpa dapat lagi keluar darinya. Sebuah keniscayaan. Kalau kita mau mencermati kematian, niscaya tahu bahwa ia adalah perkara yang besar. Ia adalah piala bergilir bagi setiap orang yang berdiam di suatu tempat maupun yang suka pergi berkelana. Dengannya seorang hamba keluar dari dunia menuju surga atau neraka. Kalaulah tak ada arti kematian selain kehilangan, hancurnya tubuh, dan terlupakannya keindahan siang dan malam, niscaya ada kekeruhan bagi mereka yang suka bersenang-senang, dan perubahan bagi mereka yang tenggelam dalam kenikmatan. Tak ada yang harus dikhawatirkan dalam kematian. Ia adalah pintu yang setiap orang pasti akan memasukinya. Tetapi yang menjadi masalah serius adalah apa yang terjadi setelah kematian. Apakah berupa taman dan sungai yang mengalir dalam tempat yang dijanjikan Allah, ataukah berupa kesesatan dan api yang bergejolak? Maka orang-orang soleh sangat rindu ingin segera bertemu dengan Rabb mereka, menyiapkan bekal kematian yang menjadi gerbang menuju negeri akhirat. Ya, mereka bahagia menyambut kematian selagi kematian itu mendekatkan diri kepada Rabb mereka. Sahabat Al-Tubar, demi Allah, itulah keberuntungan yang besar ketika dihadapkan kepada Rabbul Alamin. Mereka bangga dengan cara kematian yang mereka alami. Wajah mereka putih dan derajat mereka tinggi. Orang-orang soleh menghadapi kematian dengan jiwa yang tenang. Tujuan mereka hanya satu, mati dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ya, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Sahabat Al-Tubar, Rasulullah SAW dalam kitab Sahihaini dan yang lainnya disebutkan, ketika Nabi pulang dari menunaikan haji wada, beliau jatuh sakit. Penyakit inilah yang menyebabkan beliau meninggal. Hari demi hari penyakitnya kian parah. Dilihat dari ucapan dan pandangan matanya, seolah beliau hendak meninggalkan dunia fana ini. Ketika demam yang beliau derita semakin hari semakin menjadi, dan beliau yakin akan segera berpindah ke alam lain, ia ingin berpesan kepada orang-orang. Beliau membalut kepalanya, lalu menyuruh Fadl bin Abbas untuk mengumpulkan manusia di masjid. Ketika orang-orang telah berkumpul, beliau dipapah oleh Fadl menaiki mimbar. Setelah memuji Allah, beliau bersabda, "Amma ba'd, masa pergantian itu telah dekat, dan kalian tidak akan melihatku kembali di tempat ini. Maka siapa saja yang aku telah menjilid punggungnya, inilah punggungku, hendaklah ia membalasnya. Barang siapa aku ambil hartanya, inilah hartaku, dan ambillah. Barang siapa aku cela kehormatannya, maka hendaklah ia membalasnya."
Jangan sampai salah seorang dari kalian khawatir aku akan dengki padanya. Kedengkian bukan sifat dan karakterku. Yang paling aku sukai dari kalian adalah yang berani mengambil kembali haknya yang mungkin telah aku rampas, atau memaafkan aku, sehingga kelak aku menghadap Allah dalam keadaan tidak menzalimi siapapun. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah. Kini demam yang beliau derita telah menggerogoti tubuh. Dengan susah payah beliau berusaha keluar ke masjid untuk sholat bersama sahabatnya. Hingga waktu itu beliau telah sholat maghrib bersama mereka pada hari Jumat, dan beliau masuk ke rumahnya. Demamnya terus saja meninggi. Para sahabat menyediakan kasur tempat beliau berbaring, namun demam beliau terus meninggi. Orang-orang telah berkumpul untuk menunaikan sholat isya. Mereka menunggu Rasulullah SAW keluar untuk mengimami mereka. Padahal penyakit Rasulullah SAW telah demikian kronis. Beliau berusaha bangkit, namun tidak mampu. Akhirnya dengan sangat pelan Rasulullah SAW mencoba kembali untuk bangkit. Sebagian orang berseru, "Salat, salat." Rasulullah SAW menatap orang-orang di sebelahnya dan berkata, "Apakah orang-orang sudah salat?" "Belum, mereka menunggumu wahai Rasulullah," jawab mereka. Waktu itu panas badan beliau membuatnya tidak mampu bangkit. Beliau berkata, "Tuangkan air dalam sebuah bejana." Mereka pun memenuhi permintaan beliau untuk menuangkan air dingin dan menaruhnya dekat beliau untuk mengkompres seluruh badannya. Akhirnya suhu badan beliau turun. Ketika beliau merasa sedikit agak segar, beliau meminta bejana itu disingkirkan dari tubuhnya. Ketika mencoba bangkit dengan kedua tangannya, beliau jatuh pingsan. Begitu siuman, pertama kali yang beliau tanyakan adalah, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Mereka menjawab, "Belum, wahai Rasulullah, mereka menunggumu." "Tuangkan air dalam bejana agar aku bisa membasuh," pinta beliau. Mereka memenuhi permintaan tersebut. Ketika Rasulullah SAW merasa sedikit enak, beliau hendak berdiri, namun jatuh pingsan lagi beberapa saat. Ketika beliau siuman, pertama kali yang beliau tanyakan adalah, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Mereka menjawab, "Belum, mereka menunggumu wahai Rasulullah." "Tuangkan air ke dalam bejana," pinta beliau. Para sahabat segera memenuhi permintaan beliau. Lalu dengan air yang dingin itu, tubuh beliau diguyur. Beliau mengisyaratkan dengan tangan bertanda cukup. Kembali beliau mencoba bangkit, namun juga kembali pingsan. Keluarga yang menyaksikan kondisi beliau terharu. Air mata mereka meleleh. Sementara itu, orang-orang tetap menunggu beliau di dalam masjid. Ketika siuman, beliau kembali bertanya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" "Belum, mereka menunggumu wahai Rasulullah," jawab mereka. Rasulullah SAW berharap mampu berdiri untuk sholat berjamaah bersama mereka. Namun penyakit yang menderita dirinya semakin parah. Penyakit yang menderita jasad yang berbarokah, yang telah menolong agama Allah, berjihad atas nama Rabb semesta alam. Jasad itulah yang telah merasakan manisnya ibadah sekaligus kerasnya kehidupan beliau. Jasad yang terdiri dua kaki beliau bengkak karena menahan berat badan dalam salat malam yang begitu panjang, yang terdiri dari dua mata yang sembab karena menangis takut kepada Allah. Jasad yang telah merasakan beratnya perjuangan di jalan Allah, telah berlapar-lapar dan berperang. Ketika merasa tak mungkin lagi bangkit, beliau menoleh ke arah sahabatnya sambil berkata, "Suruh Abu Bakar untuk mengimami mereka." Tangis kesedihan Abu Bakar sebagai imam membuat para makmum tidak mampu mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dengan jelas. Akhirnya salat isya rampung ditunaikan. Lalu mereka berkumpul melaksanakan salat subuh dengan Abu Bakar sebagai imamnya.
Begitulah yang terjadi dengan hari berikutnya. Mereka sholat dengan Abu Bakar menjadi imam, sementara Rasulullah SAW tetap tak berdaya di atas kasur. Hingga suatu ketika hendak sholat zuhur atau asar pada hari Senin, Rasulullah SAW merasa kondisinya agak membaik. Beliau memanggil Abbas dan Ali untuk memapahnya keluar dari kamar. Perlahan kedua kakinya menapaki jalan. Beliau menyiapkan tabir yang memisahkan kediamannya dengan masjid. Ternyata kaum muslimin lainnya sedang menunaikan sholat. Beliau melihat para sahabatnya berjejer rapi dalam saf sholat. Terpaku beliau memandang mereka, memandang wajah-wajah mereka yang penuh berkah dan jasad-jasad mereka yang suci. Setiap orang dari mereka pasti pernah mendapat musibah di jalan Allah. Di antara mereka ada yang tangannya terpotong, matanya tercongkel, dan ada yang tubuhnya dipenuhi bekas luka. Beliau selalu salat, berjihad, dan bermajlis bersama. Berapapun malam yang beliau gunakan untuk salat malam, mereka pasti melaluinya juga dengan salat. Berapapun jumlah hari yang beliau lalui dengan puasa, mereka pasti melaluinya juga dengan puasa. Betapa mereka sabar menerima ujian bersama Rasulullah, memanjatkan doa yang tulus bersama beliau. Berapa banyak dari mereka yang rela berpisah dengan keluarga dan saudaranya demi menolong agama Allah. Mereka tinggalkan orang-orang tercinta dan tanah air mereka. Di antara mereka ada yang telah terkorban, sementara yang lain dengan setia menunggu giliran. Mereka tak sekalipun mengubah kesetiaan berkorban. Tetapi di hari itu beliau akan berpisah meninggalkan mereka menuju alam akhirat, alam yang mereka pun telah rindu untuk segera menghuninya. Rasulullah SAW tersenyum melihat mereka sedang salat. Senyuman itu membuat wajahnya berseri bagai bulan purnama. Lalu beliau memasang kembali tabir dan berbaring lagi di atas kasurnya. Setelah itu mulailah sakaratul maut mendatangi beliau. Aisyah radhiyallahu anha bertutur, "Aku menyaksikan Rasulullah hendak wafat. Ketika itu di dekatnya ada mangkuk berisi air. Beliau celupkan tangannya ke mangkuk itu, lalu mengusap wajahnya sambil berkata, 'La ilaha illallah.' Sesungguhnya dalam kematian ada fase yang menyakitkan." Fatimah menangis dan bertanya, "Begitu sakitkah wahai ayah?" Beliau menoleh ke putrinya dan menjawab, "Tidak ada lagi rasa sakit yang diderita bapakmu setelah ini." Fatimah mengusap wajah ayahnya dan mendoakan kesembuhan. Tetapi beliau berkata, "Tidak, aku malah berharapkan segera bertemu dengan Allah bersama Jibril, Mikail, dan Israfil." Ketika tubuhnya mulai melemah dalam sakaratul maut yang dahsyat itu, beliau mengulang-ulang kalimat yang ia pesankan kepada orang-orang sepeninggalannya. Bahkan kalimat yang beliau ulang-ulang itu adalah pesan yang terpenting. Kalimat terakhir yang beliau ucapkan adalah, "Salat, salat, dan budak-budak kalian." Lalu ruh beliau meninggalkan jasadnya. Beliau wafat. Telah wafat punggawa para nabi dan pemimpin orang-orang bertakwa serta kekasih Rabbul Alamin. Beliau wafat tanpa menzalimi atau melukai orang satupun, tanpa ternoda oleh harta yang haram, tanpa ghibah dan dosa. Bahkan beliau wafat dalam kondisi menyeru kepada Allah, "Semoga ampunan Allah tercurah
Beliau menyuruh sholat dan beribadah kepada Ar-Rahman, melarang syirik dan ibadah kepada berhala.